Polemik klaim nasab Bani Ba'alawi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad kian memanas. Bagaimana tidak, Kiai Imaduddin Ustaman Al-Bantanin menulis tesis yang berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia disambut baik oleh banyak kalangan terutama para keluarga Wali Songo yang notabene zuriat Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Kiai Imaduddin, Fakih Wirahadiningrat tidak mau ketinggalan dalam menguliti nasab Bani Ba'alawi yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu. Fakih Wirahadiningrat, yang merupakan pemerhati DNA dan budaya Nusantara, menguliti nasab atau asal-usul para habaib yang ada di Indonesia, yang sering berteriak-teriak sebagai keturunan Nabi Muhammad itu. Inilah pemaparan ilmiah nasab Bani Ba'alawi dalam pandangan Fakih Wirahadiningrat sebagai pemerhati DNA Nusantara. Sebagaimana kita ketahui, bahwa di negeri ini, mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa nasab keluarga Bani Alawi atau Ba'alawi Yaman YG menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ternyata, selain gagal secara kajian sejarah dan kitab nasab juga gagal secara uji genetika tes DNA. Kesimpulannya, menurut data kitab nasab hingga sekitar abad ke-10 Hijriah, baru muncul nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang konon hijrah dari Basrah Irak ke Hadramaut. Padahal, dalam data dan kesaksian Nakib Irak, Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman, bahkan makam beliau ada di kota Muktabaroh selatan Baghdad. Hanya berputra 3 orang yaitu Sayyid Muhammad, Ali dan Husain yang ketiganya berketurunan, dan membuat nakobah untuk saling mencatat nama keturunannya. Kesimpulannya, tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Artinya hal tersebut berarti fiktif dan batal sesuai ilmu nasab. Dan yang lebih tragis lagi, di era sekarang, dengan kemajuan teknologi yaitu ilmu genetika yang sudah lazim, bahwa susunan basa nukleotida dalam DNA kita telah dapat dibaca dengan sangat presisi. Maka menunjukkan bahwa mereka ini sama sekali bukan bangsa Arab, karena gen ras Arabnya sangat-sangat kecil sekali. Lembaga Eijkman, yang di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pernah menampilkan secara terbuka hasil tes DNA salah satu pembawa acara televisi yang bernama Najwa Shihab, di mana ras Arabnya cuma sekitar 3%. Dan hal ini sebenarnya bukan barang baru di Timur Tengah sana, karena ketika tes DNA di Family Tree pada awal tahun 2000-an, yang open posting hasilnya dipublis maka bisa terpetakan bahwa DNA dari keluarga dzurriyyah Nabi yang tersebar di dunia Islam, baik yang dari jalur Al-Hasani maupun Al-Husaini ternyata telah terdeteksi secara presisi dengan baik. Namun ironisnya hasil tes DNA, terutama YDNA atau kromosom Y, garis DNA garis ayah dari Ba'alawi yang mengklaim keturunan lurus laki-laki ke Ahlil Bait Nabi Muhammad SAW, nyatanya telah gagal total. Sekarang marilah kita tinjau kegagalan mereka di mana. Tes DNA keturunan itu terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. Pertama, autosomal DNA yaitu, meneliti 22 pasang kromosom kita YG merupakan sumbangan dari 22 kromosom ayah dan 22 kromosom ibu. Hasil dari tes DNA bagian ini, bisa diketahui seseorang dari ras mana saja, serta sebarannya banyak di bagian bumi sebelah mana dan lain-lain. Kedua, gonosom DNA, atau DNA jenis kelamin, yang merupakan satu pasang DNA yang menentukan jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki adalah kromosom XY. Kromosom X ibu, dan Y ayah, apabila perempuan maka kromosom 20, X dari ayah X dari ibu. Dengan demikian meneliti garis lurus laki-laki keturunan berarti meneliti kromosom Y DNA dalam diri kita. Sedangkan untuk garis ibu disebut mtDNA, karena kromosom X ibu ini biasa diambil di mitokondria dalam sel kita. Kembali kita fokus ke kajian YDNA. Mengingat kegagalan nasab garis lurus laki-laki dari Ba'alawi ini adalah klaim yang selalu dibanggakan oleh mereka. Bahkan nasab perempuan dianggap terputus serta aturan pernikahan yang ketat terhadap anak perempuan mereka harus dinikahi oleh pria Ba'alawi sendiri dan diharamkan oleh kalangan mereka jika perempuan Ba'alawi dinikahi oleh laki-laki di luar golongan mereka, dengan alasan menjaga nasab. Membahas kerancuan ini perlu pembahasan khusus karena kalau ini diterapkan akan jadi bentuk diskriminasi dan rasisme gaya baru, mengingat dalam kaidah pernasaban dunia, tetap seluruh keturunan Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW, baik dari garis lurus laki-laki maupun perempuan dicatat. Semua ini menjadi cerminan nyata, bahwa Islam begitu memuliakan perempuan, sebagai antitesis dari masa jahiliyah di mana perempuan sangat direndahkan kedudukannya.
Dalam tes DNA, seseorang yang berkerabat semakin dekat maka susunan DNA-nya juga akan semakin identik pula. Dan sebaliknya, semakin jauh kekerabatan maka akan semakin jauh susunannya pula. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sejak Nabi Adam yang diakini menurut ilmu pengetahuan, bahwa manusia modern berawal dari satu ayah yang sama, maka DNA Adam menyebar kepada seluruh keturunan laki-lakinya. Dan disebabkan oleh mutasi gen, baik karena faktor internal transkripsi DNA, atau akibat faktor eksternal misal karena terkena wabah penyakit atau daya adaptasi alam, maka rata-rata terjadi mutasi gen setiap 20.000 tahun. Sehingga terbentuklah haplogroup DNA. Singkatnya dalam uji DNA keluarga Nabi YG secara manuskrip, kitab dan kajian sejarah memang terindikasi sebagai keluarga Nabi ternyata secara nyata telah terpetakan sebagai haplogroup J1A dan ada kode Ibrahim P58, hingga kode-kode lainnya seperti Bani Quraish liter 959, Imam Ali bin Abi Thalib FGC 10500, atau pecahan dari Imam Hasan bin Ali FGC 8702 Imam Hussein bin Ali FGC 30416. Sehingga terpetakanlah kode DNA ini, yang awalnya dari tes DNA dua orang keluarga kerajaan Yordan dan akhirnya menyebar ke keluarga Nabi yang lainnya mendapatkan pemetaan yang jelas. Nah, Ba'alawi yang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi ternyata hasil uji DNA-nya haplogroupnya G2. Artinya secara garis lurus laki-laki telah batal demi ilmu pengetahuan, demi logika dan akal sehat. Bahkan dideteksi ditemukan kode DNA P303 yang disinyalir sebagai Yahudi maternity. Yaitu Yahudi dari garis ibu atau menurut penelitian Ernest Renan sebagai Yahudi suku ke-13, di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebuah suku YG lenyap akibat serbuan bangsa Mongol dan Al-Hazar, dan kode ini banyak ditemukan di Pulau Ibiza, selatan Spanyol, sebagai akibat pelarian pasca Inkuisisi di abad 16, pasca kejatuhan Daulah Umayyah Andalusia. Kode ini juga ditemukan pada uji DNA jasad Al Capone, pemimpin mafia Italia. Seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia. Selain itu ditemukan kode PF3296, yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi seperti Gunzburg, Goldstein, Rostas dan lain-lain. Artinya Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, bahkan bukan bangsa Arab dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Askenazi Sephardic. Jelasnya silahkan lihat tabel 057 dan 058 di jewisdna.net, sebuah situs pendeteksian gen Yahudi baik garis paternity atau maternity dari Yahudi internasional. Demikian kajian DNA ini disampaikan, sebagai seruan moral sesama warga bangsa Nusantara Indonesia tercinta kita, dengan pesan tidak penting kamu dilahirkan dari ras apa, suku apa atau agama apa. Selama kamu menjadi manusia yang baik, berguna dan mengembangkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika, maka kamu layak untuk menjadi warga bangsa yang dibanggakan dan dicintai semua orang. Akhirul kalam, semoga kita tetap utuh sebagai sebuah bangsa, dan mari bersatu padu untuk mengakhiri penjajahan dalam bentuk apapun dan atas nama siapapun. Wassalam, Rahayu dan Merdeka. KRT. Fakih Wirahadiningrat. Pemerhati DNA dan Budaya Nusantara.